Setelah melakukan pemberian nutrisi ini, hasilnya tanaman padiku bisa tumbuh 3 kali lebih cepat dari biasanya. Nutrisi-nutrisi apa sajakah yang saya aplikasikan kali ini? Simak ulasannya berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Ki Arta Production, tempat kumpulnya petani masa kini. Bagaimana kabar rekan-rekan semuanya? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi pengalaman tentang bagaimana cara mempercepat pertumbuhan tanaman padi agar tidak tertinggal oleh tanaman padi tetangga yang sudah ditanam lebih dulu. Sebagai petani, kita sering mengalami masalah ketika pola tanam yang tidak serempak di suatu daerah pertanian ya. Hal ini menyebabkan kesenjangan waktu yang berbeda-beda dalam pertumbuhan tanaman padi. Misalnya saja, padi kita baru berusia 14 hari setelah tanam, sementara padi petani lain di sekitar kita sudah mencapai usia 30, 35, bahkan ada yang 45 hari. Ini tentu menjadi tantangan bagi kita untuk menjaga agar tanaman padi kita tidak tertinggal terlalu jauh ya. Nah, untuk mempercepat pertumbuhan tanaman padi, kita perlu memberikan suntikan nutrisi yang dapat memacu pertumbuhannya. Nutrisi ini terutama berkaitan dengan masa vegetatif tanaman padi. Dalam kasus saya menggunakan beberapa jenis pupuk dan amunisi yang akan saya campurkan menjadi satu dalam tangki sprayer ya. Pertama, saya menggunakan pupuk daun mengandung fosfat yang tinggi, kemudian pupuk mikro lengkap dengan merek dagang Java Green, selanjutnya pupuk boron sebagai unsur pembelah sel pada tanaman padi. Semua pupuk ini berbentuk kristal sehingga mudah larut bersama air ya. Selain itu, saya juga menggunakan pupuk cair dengan merek dagang Laili 2000 sebagai booster pertumbuhan tanaman padi. Untuk dosisnya, saya menggunakan 1 tutup botolnya agar nutrisi dapat bekerja secara maksimal. Nah, untuk mengantisipasi serangan penyakit yang disebabkan oleh jamur, saya menggunakan fungisida dengan merek dagang Antrakol. Fungisida ini saya gunakan sebagai langkah pencegahan saja ya, dengan dosis 2 sendok makan untuk 1 tangki yang 16 liter. Nah, saya juga ingin menegaskan bahwa saya hanya berbagi pengalaman dan bukan pedagang obat-obatan ya. Semua yang saya sampaikan semata-mata untuk berbagi informasi kepada rekan-rekan petani yang belum mengetahui cara ini. Proses penyemprotan nutrisi ini saya lakukan di pagi hari karena cuaca biasanya lebih cerah dan penyerapan nutrisi lebih efektif pada pagi hari. Untuk kesimpulannya, kita telah belajar tentang pentingnya mempercepat pertumbuhan tanaman padi agar tidak tertinggal oleh tanaman padi tetangga yang sudah ditanam lebih dulu ya. Kesenjangan waktu dalam pertumbuhan tanaman dapat menjadi masalah bagi kita para petani. Namun, dengan penggunaan nutrisi yang tepat, kita dapat mengatasi hal tersebut ya. Langkah-langkah yang saya jelaskan tadi telah mencakup penggunaan berbagai jenis pupuk dan amunisi yang dirancang untuk memacu pertumbuhan tanaman padi, mulai dari pupuk daun dengan kandungan fosfat yang tinggi, pupuk mikro, pupuk boron, hingga pupuk cair sebagai booster pertumbuhan tanaman padi. Nah, pemberian nutrisi dilakukan dengan hati-hati di pagi hari untuk memaksimalkan penyerapan nutrisi oleh tanaman ya. Hal ini diharapkan dapat membantu tanaman padi tumbuh dengan cepat dan mengurangi kesenjangan waktu dengan tanaman padi tetangga. Penting juga untuk diingat bahwa informasi yang saya sampaikan dalam video ini hanya sebagai bagian dari pengalaman pribadi dan saya bukan sebagai pedagang obat-obatan ya.
Semua yang saya sampaikan bertujuan untuk membantu rekan-rekan petani agar menghasilkan panen yang lebih baik. Dengan demikian, kita dapat menyimpulkan bahwa penggunaan nutrisi yang tepat dan penanganan yang hati-hati dapat mempercepat pertumbuhan tanaman padi dan meningkatkan hasil panen kita. Semoga dengan langkah-langkah ini, tanaman padi kita bisa tumbuh dengan cepat dan mengurangi kesenjangan waktu dengan tanaman padi tetangga ya. Semua informasi yang saya bagikan ini mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi rekan-rekan petani semua. Sampai jumpa pada video berikutnya, di mana saya akan berbagi lebih banyak pengalaman seputar budidaya tanaman padi. Terima kasih atas perhatiannya, dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan video ini kepada rekan-rekan petani yang lain. Saya Eko, terima kasih sudah menonton hingga akhir. Dan salam sukses petani Indonesia.